di sini kita disuruh untuk mencari penghubung di sini ya antara dua klausa ini. I wanted to go to the concert, aku mau pergi ke konser, sama klausa kedua yaitu I have to study for my exam, aku harus belajar untuk ujian aku. Nah, di sini kan menunjukkan dua hal yang kontras ya. Jadi I want, ini kan I want kan kayak keinginan, aku ingin pergi ke konser. Tapi kalau I had kan berarti dia sebuah obligation atau keharusan. Jadi antara kamu ingin sesuatu tapi kamu harus lakuin sesuatu gitu kan. Berarti antara want, jadi antara keinginan dan keharusan itu kan dua hal yang berbeda. Maka kita cari penghubung yang menunjukkan sebuah kontras. Jadi misalnya yang A ini ya, but kan artinya tapi. Nah, but itu kan fungsinya untuk menunjukkan dua hal yang menunjukkan kontras. Maka sesuai kan dengan apa yang aku jelasin tadi. Berarti yang but ini cocok karena but digunakan untuk menunjukkan atau mendeskripsikan dua hal yang memiliki kontras. Jadi aku ingin pergi ke konser, aku tuh mau pergi ke konser. Nah, tapi aku di satu sisi harus belajar buat ujianku gitu kan. Sebuah hal yang kontras. Lalu kalau B, and itu ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menghubungkan dua hal yang sama dan juga setara gitu ya. Kalau ini kan antara keinginan dan keharusan itu kan nggak setara dan itu nggak sama ya, maka dia kurang cocok. Kalau or itu digunakan ketika ada dua pilihan yang harus dipilih. Jadi misalnya dia ada yang nawarin nih orang, kamu mau pergi ke konser atau mau belajar, ya itu mungkin baru cocok. Tapi kan di sini konteks soalnya beda ya, maka kurang tepat. Nah, kalau so itu digunakan untuk ketika kita mau menunjukkan sebuah result atau hasil. Jadi misalnya aku ini udah pergi konser, maka sebagai gantinya sebagai resultnya itu aku happy. I wanted to go to the concert, so I go home happy. Jadi kayak karena kamu nonton konser, resultnya itu kamu jadi lebih happy gitu kan. Tapi kan kalimatnya nggak kayak gitu ya, maka dia kurang sesuai. Maka untuk nomor 6, yang paling tepat untuk menunjukkan sebuah kontras adalah A, but.